Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang Wangsit Prabu Siliwangi yang tertera di dalam buku. Di dalam buku dijelaskan sebuah wangsit yang mengatakan sosok Ratu Adil akan muncul pada saat suasana tidak dalam keadaan kondusif, dalam keadaan yang tidak menentu. Kalau dilihat dari posisi sekarang, saya perhatikan kondisinya masih terkendali. Hanya kondisi alam yang tidak terkendali. Kalau kondisi-kondisi lainnya masih dianggap wajar, masih dianggap terkendali. Kalau kita sambungkan antara keadaan dan Wangsit Prabu Siliwangi, bisa diambil kesimpulan prosesnya masih panjang, prosesnya masih jauh. Berbeda dengan hitungan Palaki. Kalau menurut hitungan Palakiah, munculnya Ratu Adil, dikenalnya Ratu Adil pada saat Jim awal. Proses kemunculan Ratu Adil pada tahun He, tidak melihat kondisi keadaan. Yang dilihat di dalam hitungan Palaki adalah di hitungan Sewindu. Jadi, kalau kita sambungkan antara kemunculan Ratu Adil dan dikenal secara umum di tahun Jim awal, dan Wangsit Siliwangi yang mengatakan kondisi dalam keadaan tidak menentu, maka proses terjadinya keadaan tidak menentu dimulai dari tahun He. Itu kalau kita bisa sambungkan antara hitungan Palaki dengan Wangsit Prabu Siliwangi. Kenapa saya bisa mengatakan di tahun He? Menurut pemikiran saya, menurut logika akal saya, proses ketidakstabilan itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi seperti bola salju. Dari kecil
terus berputar, terus besar dan membesar. Jadi kalau sasarannya adalah tahun JIM awal tahun 2024 dan sewidunya tahun 2025, maka proses terjadi dimulai dari tahun 2022. Itu menurut pemikiran saya. Tidak menutup kemungkinan dari tahun 2022, 2023, 2024 akan terjadi sebuah proses ketidakstabilan dari semua sektor. Walaupun secara hukum falaki tidak ada. Sebab kalau disambungkan kedua cerita itu, baik falakinya, baik Wangsit Siliwanginya, maka akan terjadi kemunculannya di tahun 2024. Tapi kalau kemunculan Ratu Adil hanya mengikuti hitungan falaki, maka tidak ada kekacauan, tidak ada ketidakstabilan. Nah, kalau kemunculan Ratu Adil mengikuti Wangsit Siliwangi, tidak ketemu kepastian kapan munculnya Ratu Adil. Karena secara hitungan sangat sulit diprediksi tahun berapa munculnya Ratu Adil. Di dalam ceritanya hanya diceritakan secara global tanda-tanda alam tentang kemunculan Ratu Adil. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya berpatok kepada buku? Sebab menurut pemikiran saya, dengan dasar buku, dengan dasar hitungan, kita memiliki sebuah sistematika berpikir yang lebih rasional. Tidak berpraduga. Menurut pikiran saya. Karena kalau hanya satu sisi yang kita pandang, yang kita pikirkan adalah kemunculan Ratu Adil dengan pemberitahuan seperti terjadinya bencana, terjadinya ketidakstabilan, tidak ditemukan prediksi sekitar tahun berapanya, diprediksi sekitar berapa tahunnya. Tapi kalau kita sambungkan dengan beberapa teori buku lainnya, maka akan ketemu, bisa diperkirakan sekitar tahun berapanya akan kemunculannya. Jadi, walaupun saya berpatok Ugo Wangsit Siliwangi, tapi dasar-dasar buku tetap saya pegang, tetap saya perhatikan sebagai landasan saya untuk berpikir. Itulah yang bisa saya garis bawahi kenapa saya selalu berpatok kepada buku. Saya selalu berpatok kepada sebuah teori. Karena kalau menurut pemikiran saya, bait-bait Ugo Wangsit Siliwangi tidak menjelaskan secara rinci
perkiraan waktu dan tahunnya. Tapi kalau kita menggabungkan dengan beberapa literatur buku lainnya yang sama dasarnya, maka akan ketemu sebuah hitungan di mana kita lebih rinci, walaupun ini semua hanya sebuah prediksi. Sebab Wangsit Siliwangi berpatok kepada pengertian sebuah hukum global, pengertian sebuah hukum dimensi. Kalau kita hanya menginduk kepada satu sisi, maka tidak ketemu perkiraan prediksinya. Lalu kalau kita coba menggabungkan dengan sebuah buku ataupun sebuah literatur buku yang berbeda sudut pandang, menurut pikiran saya, semuanya jadi rancu. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Dan semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.